Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang fungsi. Pertama, kita akan mempelajari dahulu tentang apa itu definisi dari fungsi. Sebelumnya saya menyajikan subcapaian pembelajaran mata kuliah pada saat ini, yaitu mahasiswa diharapkan untuk memahami definisi fungsi ya. Nah, sebelum kita mengetahui tentang fungsi, mungkin ada manfaatnya kita mengetahui apa sih manfaat dari belajar fungsi itu. Jadi fungsi ini banyak dimanfaatkan oleh dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan jarak dan kecepatan. Jadi jarak tempuh seseorang atau kecepatan yang akan ditempuh oleh seseorang. Seperti halnya yang saya ilustrasikan di sini dari salah satu sumber yang saya baca, yaitu di sini ada ilustrasi tentang orang yang akan berlari menuju ke pohon, di mana jarak antara orang tersebut, titik awal orang itu dengan jarak pohon diketahui adalah 15 meter. Nah, kemudian melalui percobaan ya, orang itu berlari sejauh 15 meter. Pada saat berlari sampai dengan pohon di sini, setelah dihitung dengan stopwatch, dia menggunakan kecepatan 3 meter per sekon. Jadi setiap detiknya, setiap 1 sekonnya dia menempuh jarak 3 meter. Nah, maka jarak orang tersebut terhadap pohon ini tadi bisa dihitung setiap waktunya dengan menggunakan rumus yaitu ST sama dengan 15 min 3T, di mana ST ini adalah sebagai jarak setiap waktu, kemudian 15 ini adalah jarak tempuh, dan 3 ini tadi sebagai kecepatan yang konstan. Kemudian di sini kita ketahui bahwa ini kita mendapatkan persamaan ya, ST sama dengan 15 min T. Nah, saat T itu sama dengan 0, jadi ketika waktunya masih 0 ya, maka jarak di T sama dengan 0 untuk T yang sama dengan 0 tadi, yaitu masih jarak antara titik awal orang tersebut dengan pohon, yaitu 15 meter. Jadi saat T sama dengan 0, jaraknya 15 meter. Nah, saat jaraknya 0 ya, saat jaraknya 0 berarti orang ini sudah tiba di pohon. Di sini jaraknya sudah 0, jarak itu. Ternyata waktu tempuhnya adalah, berarti di sini 0 sama dengan 15 min 3T. Maka T-nya kita dapatkan, yaitu waktu tempuhnya sebesar 5. Nah, maka di sini kita bisa membuat sebuah ilustrasi grafik ya. Saat T-nya sama dengan 0, S-nya 15, saat S yaitu jaraknya 0, yaitu waktunya 5. Nah, sehingga kita bisa mencari pada saat T itu waktunya sama dengan 1, maka berapa jaraknya dengan menggunakan ini tadi ya, hubungan di sini. Nah, kemudian manfaat lain mungkin fungsi itu juga bisa bermanfaat di bidang arsitektur ya. Salah satunya yaitu berkaitan dengan jembatan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada jembatan ini, bila kita gambarkan dengan menggunakan grafik fungsi, maka ini bagian yang ini saja akan mirip dengan kurva ya. Kurva mungkin mirip dengan fungsi kuadrat atau kurva yang melibatkan fungsi kuadrat ya. Nah, jadi memang untuk mencarinya ya pasti memerlukan proses yang panjang ya untuk menemukan fungsinya seperti apa. Yang hanya ingin saya ungkapkan di sini bahwa memang belajar fungsi itu mempunyai manfaat yang juga berkaitan dengan bidang teknik ya. Salah satunya yaitu bidang arsitektur. Oke. Nah, apakah Anda siap untuk belajar tentang fungsi? Oke ya.
Di sini saya menggunakan definisi fungsi dari salah satu sumber buku. Nanti referensinya bisa Anda baca pada akhir dari diskusi kita pada saat ini ya. Jadi fungsi di sini saya menggunakan definisi yaitu aturan ya. Adalah aturan yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan, yang mana himpunan itu disebut dengan daerah asal atau domain, dengan sebuah nilai unik fx dari himpunan kedua, yaitu kita sebut dengan daerah hasil atau range. Jadi bila Anda melihat di sini ya, diilustrasikan secara abstrak ya, secara sederhana. Di sini ini yang sebelah kiri adalah himpunan asal atau daerah asal yang biasa kita sebut dengan domain, dan yang di sini adalah himpunan kedua. Himpunan kedua yang bagian kuning di sini adalah daerah hasil atau ring. Sedangkan himpunan kawan yang besar ini bisa kita sebut dengan himpunan kawan atau kodomain ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa daerah hasil itu bisa jadi merupakan bagian dari kodomain, atau bahkan bisa jadi pada kasus-kasus tertentu itu himpunan daerah hasil atau range bisa sama dengan kodomain. Jadi bergantung kepada kasusnya yang kita hadapi. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jadi yang pertama, ada beberapa kata kunci ya pada definisi fungsi. Yang pertama adalah aturan. Jadi pada fungsi itu harus ada aturan-aturannya. Nah, aturan yang bagaimana? Aturan yang akan menghubungkan tiap objek dari himpunan daerah asal yang kita sebut dengan domain dengan sebuah nilai unik ya, sebuah nilai tertentu pada himpunan kedua atau himpunan daerah hasil di sini. Nah, biasanya kita simpulkan di sini X tanda panah ke arah Y ini dihubungkan ya dengan sebuah fungsi atau sebuah aturan. Nah, itu tentang definisi fungsi. Kemudian akan lebih mantap lagi ya ketika teman-teman mahasiswa ini mencoba untuk mengeksplor lebih dalam, memahami lebih dalam tentang definisi fungsi melalui sebuah problem. Di sini problem pertama, saya ingin mahasiswa menemukan pasangan ya, pasangan dari X dengan fx-nya seperti apa. Jadi di sini diketahui ada suatu fungsi dengan aturannya yang saya sebut dengan rumus fungsi, yaitu fx sama dengan x ditambah 1. Nah, jika domain ya, jika domain F yaitu daerah asal atau himpunan ya, himpunan asal dari F adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi sebuah himpunan yang anggotanya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, maka kita bisa menentukan pasangan-pasangan dari setiap himpunan daerah asal ini. Jadi pasangan dari X yang sama dengan 2, X sama dengan negatif 2, maka kita bisa tuliskan dengan simbol F negatif 2. Nah, kemudian di sini diminta untuk mencari F negatif 1, di sini diminta untuk mencari F0, diminta untuk mencari F1, diminta untuk mencari F2. Jadi yang di dalam kurung ini adalah X-nya semua ya. Nah, oke, mari kita coba pelan-pelan saja. Di sini saya membuat sebuah ilustrasi ya. Kita ketahui fungsi f dengan aturannya yaitu fx sama dengan x ditambah 1. Nah, jika fx sama dengan x ditambah 1, maka kita coba dulu untuk yang pertama, yaitu untuk x sama dengan negatif 2. Dapat diilustrasikan seperti gambar di samping ini. Jadi saya ini mencoba untuk mengilustrasikan semacam kalau kita punya sebuah mesin begitu ya. Kita punya sebuah mesin itu kita sebut dengan F, di mana X-nya itu sebagai bahan baku. Nah, bahan baku yang kita masukkan ke dalam sebuah mesin F itu tadi. Maka X sama dengan negatif 2 kita masukkan ke dalam sebuah mesin yaitu Fx, di mana pola-pola atau aturan-aturannya yaitu Fx sama dengan X ditambah 1.
Maka ketika kita memasukkan X ke dalam mesin F tadi, kita akan mendapatkan F negatif 2. Nah, setelah diolah di dalam mesin itu tadi, di mana mesin itu punya aturan yaitu X ditambah 1. Berarti apa? Di sini X ya, kita substitusi dengan negatif 2. Maka F negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah dengan 1, sehingga hasil dari olahan mesin itu tadi akan menghasilkan F negatif 2 yaitu sama dengan negatif 1. Nah, jadi perumpamaan mesin ini tadi semoga memudahkan Anda semua ya dalam membayangkan gitu ya, ini maksudnya seperti apa sih fungsi itu gitu. Nah, maka untuk X sama dengan negatif 2 kita akan mendapatkan pasangannya yaitu F negatif 2, yaitu sebuah nilai unik sama dengan negatif 1. Nah, kemudian berikutnya analog dengan apa yang kita pahami. Untuk yang pertama, maka Anda juga bisa mencari nilai unik dari F negatif 1, F0 dan F1, yaitu dengan cara berarti F negatif 1 sama dengan X ditambah 1. X nya kita ganti dengan negatif 1, yaitu negatif 1 ditambah dengan 1. 1 di sini ya berasal dari ini tadi kan rumusnya, X ditambah 1. Nah, ditambah 1 ini berasal dari rumus atau aturan itu tadi. Jadi ini F negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Begitu pula seterusnya. Nah, di sini Anda sudah bisa pasti menentukan ya nilai unik untuk F2. Artinya untuk X sama dengan 2, maka nilai fungsi F2 atau nilai uniknya yaitu apa di sini? Kita tuliskan 2 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 3. Nah, oke, itu bagaimana cara menemukan pasangan X, yaitu dengan menggunakan aturan fungsi F, di mana aturannya adalah Fx sama dengan X ditambah 1. Nah, selain ada definisi fungsi ya, mungkin ini sebagai bahan tambahan untuk pengetahuan bahwa fungsi itu ada beberapa jenis ya, banyak sekali jenisnya, hanya di sini tidak saya sajikan semua. Ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama adalah kita kenal dengan sebutan fungsi konstan. Fungsi konstan itu bentuknya adalah Fx sama dengan C, di mana C ini adalah konstanta ya. Konstanta boleh bilangan bulat, boleh bilangan asli, boleh bilangan rasional, sehingga kalau saya katakan C ini bergantung kepada kasusnya, kita bekerja di himpunan apa, atau secara umum bila tidak dituliskan misalnya C ini adalah bilangan real ya, boleh bentuk pecahan, boleh bentuk desimal dan seterusnya. Oke, maka fungsi konstan ini bisa kita gambarkan grafiknya dengan cara kita mencoba poin titik-titik ya. Jadi X sama dengan X-nya saat X negatif 3, maka Fx-nya adalah nilai Fx-nya adalah 3, karena di sini Fx sama dengan 3. Diketahui aturannya yaitu Fx sama dengan 3. Maka ketika X sama dengan negatif 3, Fx-nya juga 3. Saat X sama dengan negatif 2, maka Fx-nya juga 3. Saat X sama dengan 0, Fx-nya juga bernilai 3. Saat X sama dengan 1, maka Fx-nya juga bernilai 3. Karena di sini aturannya adalah Fx sama dengan 3. Maka untuk setiap nilai X pada sumbu X di sini, maka nilai Fx-nya yaitu sama dengan 3. Sehingga ini bisa kita gambarkan sebagai sebuah garis lurus yang memotong sumbu X di titik 0,3. Jadi di sini titiknya adalah
0,3. Kemudian fungsi itu juga ada yang kita sebut dengan fungsi linear ya, dengan bentuknya yaitu fx sama dengan ax ditambah c, di mana a adalah koefisien dari x dan c adalah konstanta sebarang bilangan real ya. Boleh. Jadi di sini dimisalkan kita punya sebuah fungsi f dengan aturannya atau rumusnya yaitu fx sama dengan 2x ditambah 3. Maka bagaimana cara menggambarkannya? Nah, ini kan bisa menjadi salah satu bahan ya untuk teman-teman semua, bagaimana cara menggambarkan fungsi ketika diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3. Maka kita bisa mencari poin atau titik-titik ya. Jadi ada sebuah teorema bahwa melalui dua titik dapat dibuat sebuah garis. Jadi untuk membuat sebuah garis linier atau garis lurus, kita cukup mendapatkan informasi tentang dua titik saja pada sumbu kartesius. Ini kita sebut dengan sumbu kartesius ya. Sehingga dari dua titik itu kita bisa menarik sebuah garis lurus. Maka yang paling mudah ini biasanya adalah dengan cara kita cari dulu titik-titik potong pada setiap sumbu. Jadi kita cari titik potong terhadap sumbu X, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Ketika kita dapatkan, maka kita bisa membuat sebuah garis lurus. Nah, untuk fungsi dengan rumus fx sama dengan 2x ditambah 3, maka kita coba dengan menggunakan ini tabel bantuan saja ya. Saat x sama dengan 0, maka kita bisa mensubstitusikan x di sini 2 kalikan 0 ditambah 3, maka hasilnya f untuk x sama dengan 0 yaitu 3. Kemudian ketika memotong sumbu x ya, ketika memotong sumbu ini tadi, yang ini tadi kita dapatkan titik 0,3, maka dia memotong sumbu y. Ketika memotong sumbu x, maka yang 0 adalah y-nya. Maka kita buat di sini y-nya 0, ya ini y ya. Y-nya 0. Maka kita substitusikan ketika fx sama dengan 2x ditambah 3, yaitu fx di sini bisa kita ganti sebagai y. Y-nya 0, jadi 0 sama dengan 2x ditambah 3, maka x-nya adalah negatif 3/2 atau negatif 1,5. Sehingga kita bisa membuat sebuah titik pada sumbu x yaitu negatif 1,5,0. Nah, di sini posisinya. Sehingga dari dua titik ini kita bisa membuat sebuah garis lurus. Oke ya, mungkin untuk menggambar fungsi konstanta dan fungsi linear Anda tidak mengalami kesulitan. Nah, di sini ada juga ketika mungkin teman-teman mahasiswa ini pada saat di SMA begitu ya, juga mengenal persamaan kuadrat ya. Atau bahkan mungkin ada yang sudah mengenal tentang fungsi kuadrat. Nah, jadi kita di sini mencoba untuk merefresh atau merecall ulang ya daya ingat Anda bahwa untuk fungsi kuadrat itu bisa kita bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umum ya. Namun tidak selalu, kadang fungsi kuadrat ini ditulis dengan lengkap seperti ini. Jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a adalah di sini a berperan sebagai koefisien dari x kuadrat, b berperan sebagai koefisien dari x, dan c berperan sebagai konstanta. Nah, misalkan ini adalah salah satu contoh ya, bila fungsi kuadrat di mana titik puncaknya yaitu pada titik negatif 1, negatif 4, dan titik potong pada sumbu x yaitu titik negatif 3,0 dan titik 2,0 sini ya. Kemudian ada juga fungsi tangga. Jadi kalau kita gambarkan maka bentuknya memang mirip dengan tangga. Di sini cara membacanya ini untuk x antara 2 sampai dengan x sama dengan 4. Ini y-nya nilainya adalah 2.
Namun di sini ada titik yang lobang ya, seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi interval terbuka dan interval tertutup. Jadi kalau seperti ini cara bacanya bagaimana? Ketika X sama dengan 4, maka nilai Y-nya sama dengan berapa? 2 atau K3? Iya, maka nilai Y-nya adalah sama dengan 2. Karena di sini titiknya tertutup ya. Untuk X sama dengan 4 itu nilai Y-nya sama dengan 2 ketika berada di interval yang di sini. Ketika yang di sini, yang atas ini terbuka, titik terbuka ya, artinya kita simbolkan dengan sebuah titik atau lubang yang terbuka. Berarti untuk X sama dengan 4 itu nilainya bukan Y sama dengan 3. Sehingga itu tentang yang fungsi tangga. Nah, oke. Ada beberapa latihan mungkin sebagai penguatan ya untuk tugas bagian yang pertama atau part A. Di sini ada 3 problem, Anda coba sendiri. Semoga dengan mencoba-coba 3 problem ini Anda lebih memahami tentang definisi dari fungsi. Baiklah, itu saja terkait dengan definisi fungsi dan ada beberapa contoh jenis-jenis fungsi tadi. Di sini ada referensi yang saya gunakan. Anda juga bisa menggunakan dari beberapa buku yang lain untuk menambah pengetahuan Anda. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap gunakan protokol COVID untuk menjaga kesehatan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.